baca buku. Yang saya bicarakan kepada kalian semua adalah apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya lakukan. Rahasia sukses inilah yang saya temukan 16 tahun yang lewat. Saya akan berbagi kepada kalian. Tetapi sahabatku, saudaraku, bapak, ibu, semua adik-adikku tercinta, jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apa yang saya ucapkan harus bercampur di nadimu, di darahmu dan di pikiranmu. Menjadi filosofi perjuangan. Persoalan terbesarku adalah kau melihat aku menjadi salah satu contoh orang biasa, orang yang terpuruk, orang yang ditinggalkan, yang tidak diindahkan menjadi sia-sia orang. Jangan hanya teriak-teriak saat namaku dipanggil, tetapi camkan dalam hatimu. Jika Bang Syukur bisa, aku juga pasti bisa. Rahasia sukses. Yakin, yakin, yakin kepada dirimu sendiri. Ini kunci pertama sukses. Tetapi jangan arogan dan sombong. Era digital sekarang, era milenial sekarang, kadang kau terlalu yakin. Banyak sekarang di luaran sana sangat yakin gara-gara gadget ini. Udah hidupnya kere, udah gak mandang dirinya siapa kehidupannya, apa latar belakangnya. Jarinya karena tidak punya mata, jarinya tidak punya hati. Seenaknya mencet huruf demi huruf, memaki orang, ngatain orang, tidak berkaca. Hidupnya lebih sulit daripada siapapun yang dia katai. Karena tangannya gak punya hati, tangannya tidak punya mata, tangannya tidak punya jantung, jadi enak aja. Kadang-kadang sampai juga di media sosial saya ngatain saya lihat profilnya, waduh hidupnya menyedihkan. Saya hanya mengatakan pantas hidupnya nanti sampai mati akan kere, karena dia tidak pernah mau belajar, kerjanya hanya malas ngatain orang, maka seluruh yang buruk dan jelek akan masuk ke dalam hidupnya. Tetapi sangat penting untuk yakin diri, modal yakin diri, tetapi jangan sombong dan arogan. Percaya diri, keyakinan diri yang saya maksud adalah lihat saya baik-baik, pegang ini teguh. Kau tidak boleh rendah diri. Rendah hati harus selalu. Rendah diri itu tidak boleh. Inferior itu tidak boleh. Memandang orang lain lebih baik dari kau, dan aku akan marah kepada dirimu. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan kau sempurna tanpa kekurangan. Kadang-kadang kalau saya ngomong kepada member seperti kau, Bang gimana caranya prospek? Aku gak bisa ngomong. Orang dia lagi ngomong ke saya, katanya gak bisa ngomong. Sering sekali kau begitu. Percaya diri, yakin diri. Yakin diri seperti apa? Ini harus selalu di otak kita. Ini harus selalu di pikiran kita. Ini harus selalu di jantungmu, bahkan nadimu. Apa yang harus selalu di hatimu, di pikiranmu, di jantungmu, di nadimu. Jika orang bisa, saya pasti bisa. Itu harus kau miliki, itu modal sukses yang pertama. Jangan karena sudah puluhan tahun hidup kita susah, kita berpikir lahir miskin, mati miskin. No, saya selalu mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin tidur. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan kita bukan main-main. Dimanapun kita dilahirkan, seperti apapun kita dilahirkan, itu bukan dosa kita, karena kita tidak bisa memilih kita dilahirkan siapa dan di mana. Tetapi kita bisa membuat sebuah pilihan. Hidup kita berakhir tetap kere, atau hidup kita berakhir dengan sebuah kesuksesan dan prestasi. Pilihan itu di tangan. Maka selalu saya katakan, menjemput takdir, mengetuk pintu rezeki. Cuman persoalannya adalah orang miskin kere selalu punya alasan membela diri. Alasan pembelaan diri itu adalah tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Bukan takdirku, tidak nasibku. Padahal dia lebih banyak tidur daripada bekerja. Saya dengar tadi betul. Jangan di mulut, tidak cukup hanya di mulut, tetapi itu ada di jantungmu, di hatimu, dan tindakanmu hari-hari. Berhenti untuk tidur, berhenti untuk mencari alasan. Orang kaya diberikan pikiran, kita punya pikiran. Orang kaya diberikan jantung, kita punya jantung. Orang yang dilahirkan kaya punya hati dan keinginan, tetapi kita juga diberikan hati dan keinginan. Gak ada yang berbeda. Tahu gak Bu, yang membedakan kita? Siapa yang melahirkan dan di mana dilahirkan.
Hanya itu yang membedakan orang kaya dengan orang miskin. Tetapi sama-sama menangis waktu terlahir. Sama-sama tidak berdaya waktu terlahir. Kalau takdirmu tidak bisa sukses, maka kau akan punya kekurangan. Tapi lihat banyak orang yang seorang pejuang memiliki hati seperti singa. Dia punya kekurangan kadang-kadang, tidak bisa bicara atau yang lain-lain dia kekurangan. Tapi dia tetap yakin berjuang, dia bisa meraih harga diri. Menjemput takdir, itulah tujuan perjuangan kita. Mengetuk pintu rezeki itu adalah tujuan perjuangan kita. Ada sekali ketukan pintu itu terbuka. Jika kita harus mengetuk 3 kali, berjuang 3 kali, melakukan 3 kali, kita bungkus. Tetapi satu yang pasti, cepat atau lambat, pintu rezeki itu pasti akan terbuka. Jangan pernah menyerah saudara, kau bisa. Apapun yang kau alami, seperti apapun yang kau alami, itu bukan akhir hidupmu, itu bukan akhir cita-citamu. Tetapi itu akan membuat dirimu lebih hebat, lebih pintar untuk melompat meraih cita-citamu. Itu adalah tantangan untuk membuat dirimu makin kuat. Siap? Ingat, setelah kau percaya diri, ingat bahwa sukses itu tidak ada cara singkat. Sukses itu harus melalui proses. Kesalahan terbesar dalam hidupmu adalah kau berpikir seperti makan cabai. Makan cabai, hari ini kau makan cabai langsung pedas. Hari ini member Melia langsung dapat bonus jutaan setiap hari. Siapa gurumu yang ngajarin kau begitu? Sukses itu butuh waktu. Waktu itu tidak sama untuk setiap orang, ibu. Ada yang butuh 6 bulan, ada yang butuh 1 tahun, ada yang butuh 2 tahun. Tetapi yang paling penting adalah berapa tahun pun yang kita butuhkan. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk melakukan dan berjuang. Rahasia sukses yang pertama adalah percaya diri. Rahasia sukses yang kedua itu adalah karakter. Lihat orang-orang hebat, jalan aja dia seperti hidup. Tapi lihat orang-orang pecundang, jalan aja dia kayak orang mati. Maka pahami, bentuk dirimu menjadi karakter pejuang. Karakter yang tidak gampang menyerah. Karakter yang paham. Karakter yang positif. Karakter pemecah masalah, bukan pencari masalah. Lihat, kau pasti punya teman, keluarga atau siapapun. Lihat orang-orang gagal, orang-orang miskin, orang-orang gagal. Dia sibuk mencari alasan otaknya. Otak kecerdasan yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa kepada dia. Dia pergunakan untuk mencari alasan agar bisa dia kabur terbiri-biri. Itu membuat hidupnya terpuruk. Tetapi perhatikan orang sukses. Dia akan memakai otaknya, pikirannya yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa, mencari cara dan solusi agar dia bisa mengerjakan dan melakukan. Yang saya tanya ke kau siapa? Ini sangat penting. Ini akan menentukan nanti kau siapa 5 tahun lagi, anak muda. Pertanyaanku ini sangat penting Bapak Ibu, untuk menentukan siapa dan bagaimana harga diri keluargamu, anak-anakmu 1 tahun 2 tahun lagi. Pertanyaan ini sangat menentukan. Siapa kau? Aku tidak butuh jawaban di sini. Dan aku tidak butuh jawaban. Tapi jawablah untuk menjadi seorang pemenang dalam hatimu. Jawablah untuk hidupmu. Jawablah untuk orang-orang yang kau cintai. Siapakah? Karakter positif. Bangun sebuah karakter pejuang. Karakter pejuang itu tidak mengenal menyerah. Sadar, tidak ada instan. Proses itulah yang membentuk kita menjadi hebat. Proses itulah yang membentuk saya seperti sekarang menjadi syukur nama Bapak. Air mataku lah yang membuat aku jadi hebat. Pelecehanlah yang membuat aku jadi seperti ini. Mungkin kalau itu saya tidak alami, saya tidak akan seperti ini. Bukan kemudahan yang membuat hidupku hebat, sahabatku. Kemudahan tidak akan pernah membuat kau menjadi hebat. Sukses butuh waktu. Sukses butuh keringat. Sukses butuh pelajaran. Sukses butuh rasa sakit. Jangan pernah menangis dalam perjuangan. Simpan di dadamu. Saat orang menghina kau, jangan jawab. Simpan di dadamu. Menjadi kekuatan hebat luar biasa untuk membuktikan bahwa kau tidak seperti yang dia katakan. Jangan menangis dalam perjuanganmu, saudaraku. Tetapi biarkan air matamu
suatu waktu nanti menjadi butiran-butiran berlian saat sukses itu sudah berada di genggamanmu. Yang ketiga adalah tempat